Siap, gerak. Terus sana, ada kanan kiri. Gerak. Maju. Jalan. Oh, Masuk. nggak ada yang di luar. Masuk ke ruangan, masuk. Tertib ya, menjaga ketertiban ya. Ya. Saksi dengan tenang dan jelas apa yang diinginkan. Siap. Ya, sidang dibuka dinyatakan terbuka umum. Para terdakwa semuanya sehat. Ya, kita lanjutkan sidang hari ini mendengarkan saksi dan penuntut umum. Ada berapa saksi saja? Silakan saksinya diajukan. Saksi terdakwa. Ini kursi terdakwa di samping. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tiada lain daripada yang sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, para saksi. Mudah-mudahan amanah. Oh, jangan ini ya, jangan komentari ya. Ya, para saksi sudah bersumpah, sudah diharapkan memberikan keterangan yang benar dan jujur. Ya, karena makna sumpah adalah bukan hanya ditujukan pada kita, tapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kalau tahu dan terangkan, kalau tidak tahu katakan tidak tahu ya. Pada saat sekarang persiapan dulu, Nurul Fikri atau sama Nurul Fikri dulu. Saksi pernah diperiksa di penyidik di polisi. Iya, Nah ya, berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pada saat saksi diperiksa, saksi ada membaca kembali, Ya. membaca. Terus saksi ada menandatangani penghalaman. Iya. Oke. Pada saat diperiksa ada diancam? Tidak. Tidak ada. Terus pada saat itu saksi memberikan keterangannya, Benar saya lihat. melihat. Saksi ada melihat kejadian apa? Tapi sebelumnya kenal tidak? Tadi tidak kenal ya? Tidak kenal. Tidak kenal. Oke. Baik dengan para terdakwa dan korban? Tidak Tidak kenal. kenal ya. Oke. Saksi bisa ceritakan apa yang saksi lihat pada saat Pada saat itu kita masih ingat tanggal? lupa. Lupa. Baik yang kejadian Oke. awal mula ceritanya. Jam berapa? Buka warung itu saya mulai berangkat dari buka tenda jam 2 sampai di lokasi tenda sudah bangun itu hampir jam setengah 3. Tenda sudah berdiri mau buka warung, ada keributan di pinggir jalan. Ada keributan, kayaknya ada yang ribut-ribut gitu. Posisi saya sedang di warung, sedang menata barang-barang dagangan. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada kerusuhan rame-rame, orang-orang teriak-teriak. Satu orang ditangkap, yang satu orang lagi lari ke makam pahlawan. Nah disitulah mulanya berantem. Kejadiannya pas banget di depan warung saya dagang. Terus pukul saya pun melarang, maaf Pak, jangan keributan di sini. Maaf aja dia bentak saya. Gak usah ikut campur kamu. Di sini saya anggota, saya nggak tahu anggota apa. Saya kan orang biasa yang nggak tahu apaan. Saya nggak ikut campur, tapi saya mohon jangan di warung saya, ini tempat usaha cari nafkah. Udah saya tanggung jawab, katanya begitu. Soal posisinya lagi ramai, orang-orang makin banyak, saya fokus ngamanin barang dagangan. Takutnya ada yang kehilangan, saya harus tanggung jawab kepada pemilik warung. Setelah beberapa
beberapa menit yang satu tertangkap di depan warung saya. Tiba-tiba yang satu lari ke makam, telah diseret dimasukin ke warung saya, udah tidak bergerak. Tapi yang posisi yang satu yang kecil masih bergerak. Terus ada beberapa orang yang pakai helm. Saya udah melarang, Pak, udah Pak, kasihan, jangan Pak, jangan. Tapi saya digubris. Oke, terus kemudian jarak saksi pada saat itu dengan tempat keributan seberapa jauh? Ya kalau dihitung langkah sih 15 langkah ada. 15 langkah. Iya. Oke. Berarti nggak terlalu Jauh, dekat nggak dan jauh. terlalu jauh juga Iya. ya. Nah, sebelum adanya perkelahian, Iya. ya sebelumnya ada perkelahian, saksi ada mendengar tidak ada keributan bicara apa sih? Ada keributan pertama yang saya lihat ya, ada sepeda motor. Yang didengar juga toh? Enggak didengar ya. Enggak, kamu mendengar juga? Enggak. Enggak Saya mendengar? melihat. Oke. Soalnya posisi saya di warung, dalam warung. Saya melihat, menoleh, ada keributan, tapi nggak tahu saya bicara apa, nggak tahu. Oh, pembicaraannya tidak tahu Tidak dari tahu, awal, hanya ya. tahu ada Keributan. keributan seperti itu. Cuma Iya. pembicaraannya tidak tahu dari awal. Tidak tahu. Seperti itu. Terus tadi saksi bilang ada yang lari ya, Iya. seperti itu. Nah, pada saat itu ada berapa orang sih, baik yang katanya dengan catatan anggota, Iya. dengan yang saksi terangkan di sini debt collector ya. Iya. Nah, itu berapa orang masing-masing dari yang katanya anggota berapa orang? Kalau itu aku kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Oke, terus Soalnya yang pertama nangkap dia mengaku anggota. satu berarti yang satu. Iya. Oke. Ingat tidak di antara para terdakwa ini siapa? Ada yang terlihat wajahnya nggak Pak? Tidak Pak. Oh, Tidak pakai apa ingat. dia? Soalnya pakai helm. Mantap. Pakai helm. Dan ada beberapa orang yang pakai masker. Posisinya ramai. Saya juga nggak terlalu mendetek wajah satu orang. Soalnya banyak yang melihat Pak. Itu juga. Terus kan tadi saksi bilang ada yang lari ya? Iya. Nah, yang lari itu kenapa lari? Saya juga kurang tahu. Tidak tahu. Jadi Iya. tahunya lihatnya udah lari aja gitu ya? Udah lari aja, cuma dikejar. Oh, oke, betul. Mungkin ada tambahan? Saksi tadi bilang ada mendengar waktu di warung dengar teriak-teriak orang teriak-teriak. Ya. Teriak-teriak apa sih? Itu ada yang melerai. Enggak seperti apa teriakannya? Perempuan. Apa? Bilang apa? Yang saya tahu dari dengar karyawan lain melerai, pengemudi melintas, anak sama ibu. Teriak itu kan ada teriak-teriak kesakitan, Enggak. teriak-teriak malu, Marah-marah, teriak-teriak marah-marah. Udah sudah bubar. Kayak begitu, teriak-teriak ibunya. Oke. Tadi saksi ya. Ya. Tadi saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian itu ada yang menegur saksi menyatakan saya anggota gitu. Ya. Nah, saksi masih ingat nggak wajahnya siapa itu? Enggak Pak, lupa Pak. Yang saya tahu tuh badannya tinggi doang. Badannya tinggi dong. Perawakannya dari sini ada nggak kira-kira gitu? Coba kalau tentang ulang boleh Diri. Helm dulu apa gimana? Saya lupa Pak wajahnya Pak. Oke. Wah, nah tadi saksi juga menerangkan ada yang menyeret ke warung saksi. Berapa orang yang menyeret itu? Yang menyeret itu pakai helm semua Pak. Iya, berapa orang? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Ya. Saksi nggak tahu juga perawakannya gimana waktu itu. Soalnya kerumunan banyak Pak, kondisi sedang chaos Pak. Oke, pada saat diseret itu ada nggak melakukan kekerasan lagi di warung bapak itu? Ada diinjak Diinjak, apanya diinjak? perutnya. Perutnya. Ya. Itu yang sudah tidak bergerak lagi itu yang diinjak. Ya. Nah, sedangkan yang masih bergerak itu Masih. apa? Enggak, maksudnya ada nggak kekerasan lagi terhadap dia? Dipukul, dijedotin ke. Oleh 2 orang yang menyeret ini atau orang lain lagi? Ada lagi Pak. Itu mengaku anggota semua dia.
Pokoknya yang ngaku anggota itu cuma satu. Cuma satu yang Ya, ngaku anggota itu. Yang pas saya ngelerai, Pak, jangan di tempat saya. Oke. Nah, pada saat mereka menyeret ke warung itu ada nggak saudara menanyakan kenapa? Enggak. Nggak ada menanyakan gitu. Kenapa, Pak? Kenapa diseret ke warung saya? Siapa ini gitu? Enggak berani saya, Pak. Kenapa nggak beraninya? Ya namanya yang ngaku anggota kan Nah, waktu di warung saudara itu ramai nggak? ramai, Pak. Nggak ada yang orang Yang ramai lain waktu itu. saya udah ngasih tahu yang lain, tolong bisa dia anggota pada nggak berani juga, Pak. Nah, yang orang yang sudah tidak bergerak lagi itu saudara masih ingat wajahnya? Yang saya ingat tuh yang udah nggak bergerak itu yang gemuk, Pak. Yang gemuk. Ya. Yang kecil itu masih, Pak. Yang kecil masih bergerak. Di warung saudara itu masih ada kekerasan ya, Pak? Ada beberapa kali. Beberapa kali diinjek itu. Ya. Saksi. Ya. Tadi saksi kan dia ada yang ngomong yang ngaku anggota. Iya. Yang ngaku anggota ini, yang ngaku anggota tadi yang ngomong tadi itu ke saksi. Iya. Dia itu ikut nyeret apa ya? Nangkep, Pak. Nangkep doang. Nangkep siapa? Yang kecil. Nangkep yang di seret warung saudara itu. Iya. Nangkep terus dia nyeret enggak? Nyeret ke dalam warung, Pak. Oh, yang ngaku anggota Iya, tadi Iya. nangkep terus nyeret, nginjek enggak dia? Enggak nginjek, pukul. Oh, pukul. Iya. Dia pakai helm juga ya ngaku anggota itu? Makanya nggak pakai helm, Pak. Dia pakai helm. Dia nangkep terus nyeret ke dalam ikut pukul ya? Iya. Nginjek juga. Kalau nginjek saya nggak lihat, Pak. Oh, intinya dia ikut ini ya, kotak visit ya? Iya. Ya. Dapat saudara jelaskan sepengetahuan saudara apa yang saudara lihat, kegiatan apa yang dilakukan oleh terlapor terhadap korban? Jelaskan. Kemudian saudara menjawab bahwa saya melihat secara langsung pelaku memukul dengan tangan kosong tanpa alat, senjata tajam, dan melakukan penendangan terhadap korban dan kolektor. Itu jawaban saudara. Iya. Yang saya tanyakan, setahu saudara, terlapor di dalam perkara ini itu siapa sih? Kan jangan sampai saudara tidak mengerti apa yang ditanyakan penyidik, saudara asal jawab. Makanya di dalam persidangan ini kan kita mengungkap fakta yang sebenar-benarnya. Yang saudara maksud terlapor itu siapa? Apakah 6 orang ini ataukah memang ada pelaku yang saudara tidak ketahui? Terlapor itu apakah pelaku atau siapa menurut yang saudara identifikasi? Kurang tahu, Pak. Terlapor itu kan bisa pelaku atau terlapor itu korban atau yang itu atau yang mana? Saya kan yang berada di TKP, Pak ya. Saya diminta keterangan kalau dari Polsek dari pihak berwenang ya, untuk memberikan keterangan apa yang dilihat di kejadian itu, Pak. Ada yang tahu korban dan pelaku istilahnya ya? Iya. Iya. Makasih ya Mulia. Oh, jadi ini perlu kita sampaikan Bapak, biar persidangan ini berjalan dengan fair. Hak-hak korban itu perlu diprioritaskan, demikian juga biar tahu siapa sih pelaku yang sebenarnya itu. Saya ulangi lagi, apakah Bapak tidak paham pengertian pelaku atau terlapor? Taunya Bapak menjelaskan ada kasus pengeroyokan atau penganiayaan, demikian aja. Iya. Oh, itu ya. Jadi perlu kita luruskan bahwa Bapak itu jawabnya memang tahu ada tindakan yang terjadi di warung Bapak. Iya. Cuma itu pelakunya siapa atau telapornya siapa? Tahu tidak Bapak? Tidak tahu. Ya. Berarti yang BAP ini dicabut atau tetap dipertahankan? Yang menyatakan itu terlapor. Jadi apa yang saudara terangkan tadi waktu ditanya oleh penuntut umum, apakah benar semua seperti itu? Iya, Pak. Saya lihat. Berarti apa yang diterangkan baru, yang di persidangan itu yang benar? Yang barusan diterangkan itu yang benar? Iya.
Oh iya. Jadi yang Bapak jelaskan di sinilah itu yang benar gitu ya. Terima kasih, ini kan perlu diluruskan semuanya. Jadi memang Bapak tahu ada pemukulan, tahu ada penganiayaan gitu. Sepengetahuan Bapak, sepengetahuan saja. Yang lainnya itu siapa? Kan tadi yang aku satu. Ya. Yang lainnya itu siapa? Sepengetahuan Bapak ya? Pengetahuan saya Pak ya. Tidak tahu, hanya ada yang mengaku satu gitu ya. Yang lain tidak tahu. Iya. Dari yang hadir di sini, coba ditatap wajahnya satu persatu. Apakah Bapak mengenalnya pada waktu tindakan pemukulan tersebut? Tidak mengenal ya Pak. Tidak mengenal ya. Jadi Bapak memang bisa menjelaskan ada pemukulan, cuma tidak bisa menunjuk siapa pelakunya. Demikian. Dan untuk mempertegas lagi, pada waktu penganiayaan tadi tidak ada yang membawa senjata tajam. Tidak ada. Kemudian dia teriak-teriak dan melihat ada 2 orang, satu ditangkap, satu lari ke taman makam pahlawan. Iya betul. Pada saat saudara melihat pertama kali, iya. Apakah memang yang satu sudah ditangkap atau masih dikejar? Sudah ini Pak. Sudah ditangkap. Iya. Oke. Yang menangkap ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Apakah pada saat penangkapan itu juga ada pemukulan atau kekerasan di situ yang saudara lihat? Ada Pak. Ada. Apakah yang melakukan kekerasan, ya, yang saudara lihat seperti apa? Pemukulan, nendang atau bagaimana? Pemukulan. Pemukulan. Apakah yang melakukan pemukulan itu juga 2 orang yang menangkap itu atau orang lain? Tadi kan katanya orang banyak di situ. Iya betul Pak. Apakah yang 2 orang yang menangkap itu atau orang lain? Orang lain Pak. Orang lain. Jadi yang 2 nangkap, yang orang lain yang memukul. Iya. Yang saudara lihat ada berapa orang yang memukul? Yang ditangkap, yang masih di luar sebelum dibawa ke warung saudara. Posisinya dia berpakaian hitam, pakai helm, bertiang-tiang Pak. Ada berapa orang yang saudara lihat saja? Saya kalau jumlah saya kurang tahu. Ya, artinya kan pada saat pukul atau tendang itu kan saudara tadi. Iya, 2 orang Pak. 2 orang. Jadi yang ada yang sudah menangkap 2 orang, yang memukul 2 orang pakai helm. Pakai helm, bajunya hitam. Hitam itu apa? Jaket atau baju hem atau gimana? Kaos biasa. Oh, kaos biasa warna hitam. Iya. Semua pakai baju hitam. Iya, berwarna gelap semua Pak. Ya. Warna gelap. Oh, warna gelap. Iya. Oke. Itu berarti pada saat penangkapan yang satu itu berarti yang gemuk ya? Yang kurus Pak. Yang kurus, iya. Yang kurus. Itu ada 4 orang di situ ya? Iya. Ada 2 yang nangkap, 2 yang melakukan pemukulan. Iya. Kemudian yang melakukan pengejaran berapa orang? Yang lari ke taman makam pahlawan? Saya nggak lihat Pak. Nggak lihat. Posisinya saya di warung. Iya. Dalam warung. Kalau saudara tahu kalau ada yang lari ke taman makam pahlawan? Ada yang menyeret ke dalam warung Pak. Oh, diseret dari makam, dari luar bawa ke warung saya. Itu yang lari ke makam pahlawan? Iya. Berarti diseret dari makam pahlawan? Iya. Oke. Berapa orang? Itu yang nyeret tuh yang megang korban itu 2 orang. 2 orang. Tapi ngebuntutin banyak Pak. Yang ikutin banyak. Iya. Nah, oke. Tadi katanya ada yang menginjak perut dan sebagainya. Apakah yang menginjak perut itu juga yang menyeret itu atau orang lain lagi? Nggak tahu Pak. Karena kalau tadi saksi mengatakan kan kalau yang mengatakan anggota itu hanya yang artinya yang yang makanya tadi saudara bisa mengatakan menginjak perutnya, berarti saudara kan melihat. Ya. Ya. Apakah yang menginjak itu orang yang menyeret juga atau orang lain? Kita Orang lain. Orang lain. Ya. Terus yang memukul orang lain. Oke. Tadi saudara saksi juga mengatakan ada yang membentulkan atau apa? Membentulkan kepalanya ke aspal. Ke aspal. Apakah orang yang injak itu juga atau orang lain? Bukan. Bukan, orang lain lagi. Iya. Baik. Pada saat itu kan banyak orang ya? Iya. Apakah tidak ada yang memisahkan atau mengenai di situ?
ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nah, oke. Kemudian masyarakat kan banyak ya Iya. yang melihat. Jadi hanya melihat saja. Iya Pak. Tidak ada berusaha memisahkan. Nggak ada Pak. Nah, oke. Kemudian pada setelah kejadian, saya mendengar berita atau mendengar kata-kata orang di situ. Ini kenapa sampai terjadi adanya kekerasan atau pengeroyokan itu? Tentunya saya mau minta maaf ya Pak ya. Ya. Setelah kejadian, saya juga tidak tahu kenapa kok para pelaku tiba-tiba tidak ada, menghilang. Oh, para pelaku artinya melakukan yang menangkap, yang memukul, yang menyeret udah nggak ada. Ya. Nah, terus apalagi yang saudara dengar? Terus ini ramai orang, tiba-tiba rekan dari korban datang. Rekan dari korban datang. Ya. Ada berapa orang rekan dari korban? Awalnya tiba-tiba ramai Pak. Oh, ramai. Iya, soalnya sedang kerumunan orang tuh sedang banyak. Apa yang dikatakan mereka yang tadi yang saudara dengar? Yang saudara dengar saja. Ini teman saudara gua, siapa yang ini? Dia marah karena mungkin ini pihak korban atau teman korban. Ya, saudara di sini jangan bilang mungkin, jangan perkiraan, yang saudara lihat aja yang diceritakan Ya. di sini ya, yang saudara dengar, yang saudara lihat. Nah, datang. Oh, ini teman saya kayak gitu. Marah-marah Pak, terus? ngamuk-ngamuk, bikin warung pedagang-pedagang pada takut. Sangkanya ini korban orang pedagang yang mukulin, padahal bukan. Dikira orang Paruk yang jual, maksudnya pedagang yang jualan di sekitar situ. Iya. Akhirnya takut. Iya. Terus apa yang didengar lagi? Udah Pak, tiba-tiba rame aja, ada kerusuhan, ada kerusuhan. Jadi dikira pedagang di sekitar situ yang melakukan pemukulan. Iya. Padahal menurut penglihatan saudara, pelaku pemukulan sudah pada pergi. Iya. Gitu. Terus korban masih di warung saudara atau sudah di warung? Setelah keributan itu sama rekan-rekannya langsung diangkut Pak, dibawa. Diangkat sama rekannya. Naik Iya. apa? Jalan kaki atau di naik apa? Orang banyak lihat naik angkot Pak. Naik angkot. Dua-duanya. Iya. Dua korban langsung diangkut dua-duanya bawa ke rumah sakit. Jadi permasalahan awalnya saudara nggak tahu. Nggak tahu Pak. Yang diberhentikan tuh motor NMAX warna hitam. NMAX warna hitam. Iya. Oke. Juga barang bukti. Saya makan di tanda-tanda. Ambil jar, zoom dia. Zoom tuh ya. Zoom tuh ya. Kejadian seperti ini enggak. Jadi kurangnya banyak. Zoom tuh ya. Belakangnya. Kan saudara lihat orang lebih pakai masker. Dari 3 helm ini ada nggak yang saudara ingat dipakai salah satu dari orang itu? Ada bukti video. Coba ingat-ingat ya amati. Ini ada yang pakai ini. Itu dia ada bukti video. Yang pakai helm ini orangnya itu kumpul. Yang ngomong anggota siapa di sini? Bukan. Oh, jadi ada yang pakai ini, dia itu mukul. Mukul apa nginjek atau mukul? Bukti video ada kan? Yang pakai ini yang sudah kenal ya? Iya, yang sudah ingat tadi kan? Itu videonya ya? Videonya itu. Coba balik aja kita lihat. Nah. Bukan tidak ada, tidak lihat. Itu videonya tuh ya. Itu jam 12.00. Iya. Bagaimana suasana pada saat itu? Wah, ramai orang. Enggak, 14, jam 14. Kejadiannya jam berapa? Itu sore sih Pak. Sore ya. Di jam 12 belum ada apa-apa. Media ya? Iya. Ini buat. Saya Itu saya masuk baru. Saya nggak terlalu pasti tahu waktu jam berapanya. Posisinya pokoknya yang saya tahu tuh habis sholat Pak, jam lebih 3. Oke. Kalau saudara nggak ingat jamnya, pada saat saudara hadir di lokasi tempat saudara usaha, suasana di situ gimana Pak?
Apakah di antara orang-orang yang tadi saudara sebutkan dengan berpakaian helm dan sebagainya itu sudah berada di sini? Maksudnya gimana? Saudara nyampe di tempat usaha itu kan jam 14. Ya. Jam 14 tadi belum kejadian. Iya belum. Kejadian jam sore. Jam 16 kurang lebih. Jam 16. Nah, pada saat saudara hadir di situ, apakah saudara suasana di situ gimana? Apakah ramai dan sebagainya? Atau di antara yang hadir tadi saudara juga melihat yang ciri-ciri yang sudah di lokasi itu? Normal Pak, saya tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Iya, normal di dalam warung Pak, saya tidak melihat kondisi keluar. Ya. Tidak ada riut-riut ya? Videonya itu pembuktian segala pembunuhan itu. Izin yang 3 orang saksi berikutnya ini terkait status kepemilikan motor. Ya, silakan untuk bersama-sama ya. Kasih jalan. Kali gaganya. Weh, jaga saksinya baik-baik, weh. Jaga dulu. Saya bilang jaga. Jaga saksinya. Jaga dia. Pada dasarnya sesuai dengan informasi memang saksi harus diperiksa satu demi satu yang mulia. Saya sependapat yang mulia. Karena ini hanya menerangkan kepemilikan sepeda motor, sehingga untuk ketiga saksi kali ini kami tim pengantar tidak keberatan. Kita pilih. Saksi lagi. Saksi pernah diperiksa di penyidik di Polda oleh polisi. Sebetulnya kami melalui Dapat undangan pada saat itu kan? ya, tapi di mulai telepon. Oh oke, dikabari ya. Nah pada saat itu saksi ada juga menandatangani? Belum, oke. Saya hanya ingin menanyakan saksi pada saat itu diperiksa di penyidik terkait apa? Terkait ya yang ada kejadian di dekat rumah itu, saya kan tinggalnya di belakang. Kejadian apa? Kejadian rame-rame atau saya nggak tahu. Rame-rame itu apa? Rame-rame ada pasar pagi. Saya itu nggak di rumah waktu itu. Oh bapak tidak di rumah? Tidak di rumah ya. Oke. Saya pulang sudah ada kejadian itu. Kejadian apa Pak? Saya kurang tahu Pak. Loh, bapak yang bapak lihat itu kejadian? Kejadian itu hari depan warung-warung itu sudah berantakan Pak. Oh warung berantakan. Warungnya warung bapak? Bukan, saya nggak punya warung. Oh oke, terus warung kenapa berantakan pada saat itu? Ya kejadian itu berantakannya saya tanya-tanya katanya ada kejadian apa itu nggak tahu juga saya Pak. Karena saya nggak tahu kasus itu kejadian itu Pak. Nah, kan di sini bapak memberikan keterangan. Saya bacain ya Pak. Ya. Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekitar pukul 19, yang mana pada saat itu saya baru pulang kerja menuju rumah, melihat di lapangan parkir seberang Taman Makam Pahlawan Kalibata ada keributan. Namun saya langsung lanjut pulang ke rumah. Lalu saya mendapatkan kabar dari warga sekitar adanya keributan yang terjadi di Jalan Taman Makam Pahlawan. Kemudian bersama dengan salah satu anggota kepolisian mendatangi rumah saya dan menanyakan di mana keberadaan saudara Junjani. Nah, kemudian di sini Bapak menceritakan bahwasanya ada kejadian keributan pengeroyokan. Bapak ingat? Benar nggak apa yang dibacakan tadi? Ya, pengeroyokan saya nggak tahu juga Pak, karena saya nggak di rumah Pak. Benar nggak ada yang datang ke rumah Bapak, seorang polisi? Polisi datang, saya menanyakan rumah Jurpiannya aja begitu doang.
Pak mau dari mana? Itu ada di depan saya, tapi saya nggak tahu siapa kan. Bapak ada melakukan video terhadap kejadian seperti itu? Yang sebelum itu nggak tahu. Bapak atas nama Jayadi bukan? Di sini kan? Ini, Bapak pernah lihat nggak video-videonya? Nggak pernah lihat. Sampai sekarang? Udah nggak lihat saya. Nggak tahu. Putar semua video-videonya, Pak. Udah. Bapak di sini menjelaskan berdasarkan rekaman video yang saya dapatkan bahwasanya ada pengeroyokan 4 orang pelaku di mana terhadap kedua orang pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat bantu atau hanya menggunakan tangan kosong. Saya nggak tahu itu masalah itu. Maju, Pak, maju, Pak. Maju. Dibaca dulu deh. Dibaca, gimana kalau nanti Bapak mau presiden ini? Ini, Bapak juga datang. Berita polisi, Bapak paham jawabannya, Bapak tanda tangan. Tidak dibaca. Jadi Bapak waktu diperiksa polisi menerangkannya apa? Kalau Saya bilang sama polisi Pak ya. Pak, tahu Pak Panjung nggak? Panjungan Pak ya. Panjung nggak ada dengan Bapak, depan Bapak. Saya tuh nggak tahu Pak. Panjung tuh ada nama saya kasih tahu aja itu Pak ada Panjung. Itu doang. berapa orang yang datang ke rumah Bapak? Ada 2 orang masa Pak pas malam itu. Siapa itu yang datang? 2 orang itu polisi semua? Polisi semua Pak kayak preman. Masih menyebutkan nama nggak? Ya? Perkenalan nama nggak? Lupa siapa enggak kayaknya Pak. Tanyakan aja Pak. Ditanya pada penyidik kok. Penulisan dong. Iya, Bu. Sini saudara lihat ini rekaman video yang saya dapatkan dari Jurjani. Jurjani pernah nggak memperlihatkan ke saudara videonya? Saya Pak waktu itu penyidik polisi menanyakan ke Jurjani bukan saya Pak ya. Saya tidak buka. Ditanyakan. Buka. Dengan polisi. Jurjani bukan saya buka. Jurjani sama polisi bukan saya. Waktu dengan Jurjani diperiksa berbarengan atau satu-satu? Sama polisi bukan saya. Enggak. Waktu saudara diperiksa dengan siapa aja? Saya sendiri Pak bisa. Oh, nggak ada Jurjani. Enggak ada. Saya sendiri. Makanya saudara ini harusnya begitu diberita acara polisi itu dibaca. Karena saudara menerangkan nih, saudara melihat video, melihat pelakunya, melihat pelaku disebutnya. Saudara menyebutkan tentang ciri-cirinya, orang pakai helm hitam, pakai masker, celana pendek. Ya? Allah saya nggak pernah gitu. Saksi depan rumah saksi itu ada apa warung tenda? Warung tenda sekitar 100 meter belakang. Warung tenda. Izin mungkin menunjukkan videonya yang Saksi angkat agar terpenuhi aja nih. Perhatikan videonya ya. Buat apa di sini? Kita mau Kayak bohong aja. Tolong videonya putar. Ini ada video. Coba saudara perhatikan. Saudara pernah melihat video seperti itu? Gambar seperti itu? Dilihatinnya sekali Pak. Hah? Dilihatin sekali. Saya tidak nanya sekali atau 2 kali. Karena pernah melihat atau Benar tidak. benar. Nah, kenapa dari tadi? Ya siap. Apa disuruh-disumpah itu agak Jelas itu. ya. Saudara bisa ditahan. Siap. Harus jujur. Siap. Tahan aja dia tahan. Tahan ya. Saksi dusta lu. Tahan dia aja. Tahan aja. Benar seperti itu video itu. Benar. Kasih dia keluar kok. Tahan dia. Sudah jangan dikomentari. Jujur. Kok penasihat itu silakan.
Jujur aja udah. Jadi kamu jujur sama Mama. Saudara saksi dari sini PKI katanya. Dengar ya. Dengar ya Pak. Apakah saudara itu jam 3 atau jam 4 sore pada waktu kejadian posisi di mana? Saya posisi di luar Pak. Di luar itu maksudnya di mana? Di luar rumah. Di mana di Jawa Barat? Oh, di Bogor Pak, saya di Bogor Pak. Oh di Bogor. Iya. Jadi jauh ya, bukan Pak ya. Di Bogor, kemudian sampai rumah Bapak seputaran Kalibata. Sampai di rumah jam berapa? Jam setengah 7 Pak. Setengah 7. Apakah saudara, tadi kan ada video itu, saudara menyaksikan kondisi tadi di lapangan dengan mata telanjang atau gimana? Itu video dari Sebentar. Apakah saudara kan tadi datangnya jam 7? Tahu nggak pas kejadian ada penganiayaan rame-rame terjadinya, tahu nggak? Saya tahunya dari tangga-tangga yang di depan. Oh, saudara hanya tahu dari tetangga. Jadi saudara saksi tidak melihat sendiri kejadian ini? Tidak ya. Oh, jadi tidak mengetahui tentang tindakan penganiayaan? Tidak tahu. Apakah saudara itu ya, kalau tidak tahu ya nggak usah saya tanyakan. Jadi nggak tahu apakah yang hadir di sini itu melakukan penganiayaan? Tidak. Saudara tahu tidak? Tidak tahu. Kemudian saya tahu saudara hanya apa yang terjadi di saudara sampai rumah sekitar jam 7 ya. Ada apa yang terjadi di sana? Ya ada rame-rame aja Pak gitu Pak. Rame-rame. Jadi hanya rame-rame saja, tidak tahu. Kemudian saudara hanya melihat di video tadi. Betul Pak. Hanya melihat video, jadi tidak melihat langsung kejadian. Betul Pak, tidak tahu. Jadi melihatnya hanya melalui video. Betul. Terima kasih ya Bu. Jadi di kantor polisi ini ada bersalah, itu. Benar ya? Saudara melihat dari video, saudara menerangkan apa sih di sini yang saya sebutkan tadi. Siapa? Baik sedikit ya. Tadi awalnya sudah mengatakan nggak tahu ya, karena sebenarnya jadi saksi itu gampang kok. Terangkan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau yang diketahui. Yang lupa katakan lupa, yang tahu katakan sebenarnya aman. Kalau gitu ya. Oke. Nah, sekarang saudara sudah mengaku bahwa melihat video. Saudara melihat itu ada orang yang ngirim ke handphone saudara atau melihat dari mana? Melihat dari yang punya video Pak, punya videonya, bukan saya punya. Iya, yang punya video siapa? Pak Anjung namanya. Pak Anjung. Iya. Di mana saudara saya? Di mana saudara melihatnya? Itu waktu di rumah ada penyidik Pak, polisi. Di rumah atau di kantor polisi? Depan polisi, depan rumah. Di depan rumah, maksudnya ada polisi. Jadi Pak Anjung menunjukkan gitu. Ya. Oke, kemudian saudara tahu nggak Pak Anjung dapat video itu dari mana? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Iya. Waktu itu siapa saja yang melihat video itu? Saya sama polisi Pak itu Pak. Kamu polisi sama Pak Anjungnya? Iya. Itu dilihat dari HP-nya Pak Anjung? Iya betul. Gitu. Karena kita akan melihat Pak Anjungnya dapat dari mana, kok bisa dapat itu gitu loh. Iya. Apakah ngerekam sendiri Iya. atau dapat dari orang lain? Kalau ngerekam sendiri berarti kan tahu kejadiannya. Iya. Kalau dapat orang lain dapat dari mana kan gitu ya. Supaya kita bisa mendapatkan kebenaran material yang ada kejadian ini, siapa sebenarnya pelakunya gitu loh. Kita nggak mencari-cari kesalahan orang, tapi kita akan menggali kebenaran atau fakta yang sebenarnya. Siapa, apakah pelakunya benar terdakwa ini atau ada orang lain lagi kan gitu. Nah, makanya kalau tadi dari awal saya katakan kalau sudah pernah melihat ini loh dari Pak Anjung, kan aman selesai ya. Gitu ya. Siapa? Jadi hanya melihat itu aja. Pak Anjung dapat dari mana nggak tahu. Nggak tahu. Apakah Pak Anjung yang merekam sendiri atau dikirimi orang atau dapat dari orang juga nggak tahu. Nggak tahu Pak. Jadi kalau ditandatangani itu dibaca dan kemudian saudara harus di awal lebih enak dan ya. Saya di jalan. Baik, saksi sudah kita periksa 5 ya. Ini masih ada saksi berapa lagi? Orang saudara bilang menyanyikan minggu tanggal 23 ya. Misalkan jam 10 lah ya.
Jaga ketertiban ya. Berapa lagi saksi, Pak? Hukum berat bagi mereka. Tidak ada kata tidak. Hakim, dua jaksa, bu jaksa semuanya. Tolong keadilan ditegakkan yang benar, sebenar-benarnya. Ya, jangan manipulasi hukum di negara kita. Setuju. Walaupun kita bukanlah rakyat yang mempunyai hak, punya uang banyak, tapi kami punya. Jadi tolong lihat kedua istrinya, lihat kedua anaknya. Kami sangat menghargai Bapak Polisi yang ada. Kami sangat menghargai. Kami sangat menghormati. Tapi tolong hargai kami. Tolong hormati kami. Kami rakyat. Membayar pajak terbesar untuk seragam Anda, gaji Anda. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang semuanya. Jadi agenda hari ini itu pada tanggal 16 Juli 2026 adalah agenda pemeriksaan saksi. Saksi yang melihat peristiwa dan saksi mengenai terkait kepemilikan motor. Pada hari ini kita mendengar bersama-sama di agenda sidang pemeriksaan saksi tadi dan diputar video. Ada video tadi diputar. Bagaimana para pelaku-pelaku ini mengeroyok, menganiaya dua orang korban yang sudah meninggal dan satu sudah sekarat tapi tetap masih dianiaya. Karena yang perlu kita pertegas adalah terhadap tuntutan para terdakwa ini kita minta tuntutan yang seberat-beratnya. Karena ini ada perencanaan, sangat jelas perencanaannya. Nah, ini yang akan kita kawal supaya tuntutan ini benar-benar tuntutan yang sesuai. Jangan menggunakan pasal karena di dalam surat dakwaan itu ada beberapa pasal alternatif. Dan salah satu pasal alternatif itu ancamannya cuma 5 tahun. Jadi kita menjaga ini. Benar-benar kita menghadirkan saksi-saksi, kemudian fakta-fakta persidangan dan dari bukti-bukti video rekaman terhadap kejadian menjadi alat pertimbangan bagi jaksa dalam penuntutan dan hakim dalam memutus perkara ini. Kalau dari kami seperti itu, dari kuasa hukum para korban, mungkin dari saudara-saudara, rekan-rekan petir bisa menyampaikan poin-poin selanjutnya. Terima kasih. Sekarang ada isu bahwa para pelaku sudah mengirim utusan untuk melakukan RJ. Kami dari pihak pengacara dan keluarga di sini yang mengawal kasus ini, pertama perlu menyampaikan pernyataan. Pertama, RJ untuk kasus pembunuhan tidak berlaku menurut KUHP. Jadi sekalipun mereka melakukan RJ, katakanlah dengan keluarga almarhum Niklon atau Yanto di kampung, secara hukum tidak berlaku. Karena RJ hanya berlaku kepada tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun. Dalam KUHP ada 9 tindak pidana yang tidak bisa dilakukan RJ. Terorisme, korupsi, narkoba, dan termasuk pembunuhan. Kedua, kalau mereka melakukan RJ dengan keluarga di kampung, secara legal standing salah. Karena kedua korban mempunyai istri dan anak di Jakarta. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua. Saya dengan Suliman Afel selaku pendiri DPP Petir. Pertama-tama saya berterima kasih atas kehadiran saudara semua. Hari ini sudah sama-sama menunjukkan kepada kedua adik-adik kita yang ditinggalkan suaminya bahwa kita tetap ada untuk mereka. Yang pasti pertanyaan itu sederhana saja jawabnya. Sampai kapanpun trauma ini akan membekas seumur hidup dia. Jadi kesedihan ini sampai berbatas waktu kapan saya rasa tidak akan pernah selesai. Saya sebagai pendiri menyambung omongan orang tua kami tadi terkait dengan ada usaha-usaha dengan niat-niat mereka untuk mau menghubungi keluarga di kampung. Saya hanya warning keras kepada siapapun itu, mungkin nanti media bisa mempublikasikan ini. Kalau itu memang datangnya dari orang yang betul-betul mengerti hukum, tolong
niat yang baik harus diimbangi dengan cara yang baik. Jangan niat yang baik diimbangi dengan cara yang tidak baik. Dan ingat, kebaikan hanya bisa tumbuh di atas tanah kejujuran.